loh fadilahnya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kok kita malas sholawatan, kok kita itu malas untuk berzikir memuja baginda Nabi, padahal fadilahnya menjadi umatnya Nabi Muhammad itu gampang masuk surga. Loh kan enak ya. Ini kemudian apa? Kemudian engkau mau ngapain? Saya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapain Allah Subhanahu wa taala? Enggak tahu. Ya emang belum tahu. Kemudian apa? Nyampe di langit ke-6 ini ada pohon besar. Akarnya ada di langit 6, ujungnya pucuke ono di langit ke-7. Pohon apa? Itu sidr. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Muntaha itu pucuk, pucuknya di langit ke-7. Sidr yaitu di langit ke-6. Ini pohonnya gede. Berarti pohon bidara yang Anda tumbuh-tumbuh yang ada durinya itu. Lah itu di langit ke-6, ikutnya di langit ke-7. Wah, ini kan luar biasa. Kemudian kita ketahui bersama, malaikat Jibril itu jenderalnya daripada malaikat. Malaikat itu sak kuat-kuatnya makhluk. Wah, gagah luar biasa. Sayapnya digepakkan dari masyriq ilal maghrib. Saking gede nih. Kira-kira Cak Gun sama malaikat Jibril kuat mana? Kira-kira kuat mana? Gak ada Pak, dihempaskan begitu ya. Karena apa? Malaikat yang paling kuat, sangkakala yang besar itu itu anak buahnya malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu jenderalnya daripada malaikat, sangat kuat, luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di langit ke-7 itu bilang begini, ya Rasulullah, silakan engkau datang ke sana sendiri. Loh kenapa? Saya tidak boleh. Bukan hanya tidak boleh, bukan kapasitas saya tidak kuat. Ini menunjukkan sak kuat-kuatnya malaikat masih kuat, yaitu kekasih Allah. Namanya apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ini perdebatan antara bumi dengan langit. Bumi dengan langit itu berdebat, muliaan bumi daripada langit. Bumi beralasan di sini ada Baitullah, Ka'bah, semua orang bisa tawaf. Oh iya, di langit juga ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, para salafun soleh yang sudah meninggal bisa tawaf di sana. Perdebatan. Ini saling menggulung. Oh, di bumi ini luar biasa, ada gunung, ada laut dan lain sebagainya. Di sana juga diterangkan. Terakhir, bumi ini argumennya sangat menang. Apa? Di bumi ada kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Melangit, kalau bab gini saya nyerah. Memang keunggulannya ini hanya itu. Kalau yang lain saya tidak mungkin nyerah. Tetapi keunggulannya adalah ada baginda Nabi Muhammad SAW. Loh, Rasulullah itu pribadi yang unggul, makhluk yang unggul. Huwal bashar walakin laisa kal bashar. Beliau itu manusia biasa, tetapi bukan manusia biasa. Seandainya, ngapunten, kalau diintisalkan, dicontohkan itu manusia itu batu. Kalau kita mungkin batu koral sing kena gak ngecor. Tapi Rasulullah kali yakut, batu yakut. Lain kita ini. Padha menungso ya beda ya. Kita ini dengan baginda Nabi sangat-sangat beda. Bainas sama wa sumurus sat, antara langit dengan sumur, gak sumur sing sat. Nah itu kan. Berarti apa? Sumur sat ditambah dibor meneh. Nah itu kan. Ini menunjukkan dalam sekali bedanya kita dengan baginda Nabi. Lah Rasulullah nyampe sana, apa yang terjadi? Lah Rasulullah itu ke atas sendiri. Nah, itu kan luar biasa. Ini tidak diterangkan itu. Rasulullah itu ternyata bawa 5 oksigen. Enggak. Loh itu loh canggihnya Rasulullah. Makanya kalau ada orang semacam itu dipilih Allah, kok antum nggak cinta? Ya sungguh terlalu, sungguh keliru. Ya kita seharusnya apa? Ya sangat ngefan, sangat cinta. Ya enggak? Akhlak beliau itu, kalau saya nama Muhammad Faiz, ini namanya murtajal. Murtajal itu apa? Ada harapan. Satu, dinamakan Muhammad biar terpuji, biar bisa mengikuti baginda Nabi. Faiz dari kata-kata faza yafuzu wa huwa faizun, namanya sukses. Wis terpuji, sukses. Itu harapan abah saya ngasih nama. Tapi nama Muhammad untuk Nabi Muhammad bukan harapan, memang beliaunya terpuji. Beda loh ya. Muhammad ini dengan Nabi Muhammad ya beda kelas. Kalau Nabi Muhammad memang terpuji, kalau saya ini harapannya biar terpuji. Beda nggih? Lah Nabi Muhammad itu nyampe di sana sangat kuat, karena literasi mengatakan butuh oksigen, butuh apa, enggak ada. Kemudian nyampe di arsy-nya Allah, ada yang mengatakan Rasulullah itu hanya di terasnya arsy. Ada yang mengatakan di dalam arsy-nya Allah.
Kita nggak usah ikuti perdebatan itu, bukan ranah kita. Kita bukan ulama, kita itu ya wis ngopi bareng ini gitu, santai. Lah nyampe di situ apa yang terjadi? Yang masyhur adalah baginda Nabi itu difardukan sholat. Tetapi baginda Nabi itu di dalam hadis qudsi, saya pernah dikasih kitab oleh Profesor Joko. Saya terima kasih betul Profesor Joko. Dikasih kitab. Kitabnya itu tatkala Rasulullah di dalam Isra Mi'raj itu sebelum difardukan sholat, Rasulullah bertanya atas 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, ya Muhammad, as-samawatu liman. Nabi Muhammad, langit ini milik siapa? Nabi Muhammad dengan sopan menjawabnya, laka ya Rabb. Nggih gadane jenengan, ya punya sampean ya Allah. Bilangnya begitu. Kemudian apa? Yang kedua, wa anta liman ya Muhammad, engkau ini milik siapa? Laka ya Rabb. Ya saya juga punya Anda ya Allah. Oh, sopan sekali. Tapi yang ketiga, baginda Nabi bukan tidak mau menjawab, bukan tidak mampu menjawab, tapi Rasulullah malu betul untuk menjawab pertanyaan baginda Nabi ini. Untuk pertanyaan Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini milik siapa? Dijawab oleh baginda Nabi. Tidak dijawab, tapi Nabi itu tertunduk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri di dalam hadis qudsi, ana liman shalla alaika zada tasyrifan wa ta'diman. Aku ini milik hambamu, milik hambaku, milik umatmu yang bersolawat kepada engkau ya Nabi Muhammad. Contoh, jenengan ini seumpama ngerasani saya begitu. Wah enak iku. Lah Ustaz Faiz iku bisnis apa ya sukses, wong bapake iku sugih, sendenan kayu jati. Lah maknanya apa? Saya punya abah yang peduli ke saya aja dianggap sendenan kayu jati. Tapi jenengan sholawat bukan sendenan kayu jati lagi, tapi Anda itu sendenan apa? Kepada zat yang nggak mungkin bangkrut, zat yang nggak mungkin rugi, zat yang nggak mungkin nggak punya solusi. Maka Anda bisnis. Tatkala baginda Nabi, saya ulang sedikit ya, tatkala baginda Nabi nyampe di arsy-Nya Allah, yang masyhurkan difardukan salat. Tetapi ada pertanyaan yang sebelum difardukan salat, ada 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Muhammad, as-samawatu liman. Nabi Muhammad, langit ini milik siapa? Nabi Muhammad menjawab dengan sopan, laka ya Rabb. Lah ini pula jenengan punya sampean ya Allah. Kemudian yang kedua, wa anta liman. Lah kamu ini milik siapa? Laka ya Rabb. Ya saya juga milik jenengan. Kemudian ditanya yang ketiga, pertanyaannya apa? Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini milik siapa? Kemudian Nabi Muhammad wasagada, terdiam, tertunduk, malu. Rasulullah bukan nggak bisa jawab, tapi memang betul-betul malu. Apa dikatakan di sini? Ana liman shalla alaika zada tasyrifan wa ta'diman. Aku ini milik hambaku, milik umatmu yang bersolawat kepadamu. Makanya solawat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ngomong solawat itu ikhtilaf, loh ini loh ada ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Apa? Allah bersalawat kepada Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, solawat kalian terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Itu loh. Jadi apa? Allah bersalawat maknanya apa? Setiap Allah bersalawat kepada Nabi ingin memberikan rahmat kepada Allah. Kalau kepada baginda Nabi. Tapi kalau malaikat bersalawat kepada Nabi tujuannya apa? Ingin menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Lek kita. Ini ibarat Rasulullah ini gelas. Ini rahmat Allah sudah penuh. Setiap kita bersolawat, maknanya kita mendoakan baginda Nabi. Allah memberikan rahmat, rahmatnya amber. Amber ini loh ke kita, itu loh yang definisi solawat. Nah sehingga kata baginda Nabi ini, barang siapa yang bersolawat, maka mendapatkan aku. Ini saya contohkan, saya ini kalau bisnis kata orang-orang, penak. Kenapa? Sendenan kayu jati. Maksudnya sendenan kayu jati apa? Bapak sugih jari ini, abah sugih begitu ya. Lah maknanya kalau saya ada apa-apa bisa minta ke abah saya. Tetapi kalau saya sendenan kepada zat yang nggak mungkin bangkrut, kira-kira apa? Ya bisnisnya lebih jos.
Dengan cara apa? Sendenan saya itu dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mau bisnis, Anda pengen sukses, solawat kepada baginda Nabi. Punya masalah terhadap suami istri, solawat kepada Nabi. Punya masalah terhadap anak, solawat kepada Nabi. Punya masalah terhadap maisha, solawat kepada Nabi. Bahkan masalah yang sepele saja, contoh apa? Kita sakit, sakitnya ya enggak parah-parah banget, solawat kepada Nabi. Apapun yang kita hadapi, sholawat kepada Nabi, maka Allah hadir di situ. Yang kedua, apa? Zada tasyrifan wa ta'adiman. Tasyrifan itu apa? Tasyrifan itu begini. Tasyrifan itu dimuliakan. Saya pernah diundang ceramah ke daerah Pakis. Kemudian setelah ceramah ada santunan anak yatim, kemudian saya dijamu oleh kiainya. Ustadz, rumahnya mana? Oh iya, saya Singosari. Mana Singosarinya? Morotanja. Jenengan tahu? Oh enggak, saya enggak tahu. Oh, tapi saya punya guru di mana? Di Watu Gede. Loh ya, Watu Gede itu berdepan-depanan depan depan Morotanja. Oh begitu. Lah siapa nama guru Anda? Kiai Mananda Dasuki. Oh jenengan kenal? Oh iya saya kenal. Sering ke situ? Iya saya sering. Oh Anda ngaji juga di situ? Enggak, saya enggak pernah ngaji di situ. Loh ngapain di situ, rugi sekali sampean ini nggak ngaji ke beliau. Iya itu mbah saya. Yai Manan itu mbah saya. Kemudian apa? Beliau itu cium tangan ke saya. Saya bingung ini, Kiai kok cium tangan ke saya. Ini